Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man atat alaihi arba'una sanatan wa lam yaghlib khairuhu syarrahu fal yatahajjar ilan nar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat, para hamba-hamba Allah yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kita kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali khutbah kita pada siang hari Jumat yang mulia, khatib tidak bosan-bosannya mengajak dan menghimbau kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa berusaha, bekerja keras untuk meningkatkan kualitas iman dan kadar takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dalam arti kata takwa yang sebenar-benarnya,
yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dengan secara sungguh-sungguh dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan secara sungguh-sungguh pula. Yakin dan percayalah, hanya dengan bekal iman dan takwa itulah kita akan menemukan dan merasakan kebahagiaan hidup, baik di alam dunia yang fana ini, lebih-lebih lagi di negeri akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Hari ini kita sudah berada pada hari Jumat terakhir di tahun 2024 ini. Hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru Masehi 1 Januari tahun 2025. Apa yang mesti kita lakukan di saat pergantian tahun baru ini? Yang mesti kita lakukan yang pertama, hendaklah kita melakukan muraqabah. Kita melakukan kontemplasi, kita melakukan perenungan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai macam nikmat, karunia yang tidak terhitung banyaknya kepada kita. Jikalau sekiranya kita jadikan air lautan sebagai tinta, ranting dan pohon kayu sebagai penanya, dan air lautan itu beserta daun-daun pepohonan kita jadikan sebagai bukunya, lalu kita tuliskan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, pasti kita tidak akan mampu untuk menuliskan nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau sekiranya kalian hitung-hitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, pasti dan pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang paling banyak kita pakai hari ini. Nikmat yang paling banyak kita pergunakan adalah nikmat umur. Umur yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini adalah nikmat Allah yang mahal harganya. Nikmat Allah yang kita pakai hari ini, nikmat umur yang paling tinggi nilainya, tidak bisa kita ukur dengan harta yang bertumpuk-tumpuk. Tidak bisa kita beli dengan emas yang berbungkal-bungkal. Sadarkah kita hari ini bahwa umur ini adalah nikmat yang paling besar? Umur ini adalah modal kita. Apakah kita sudah serius untuk memikirkan ini?
Man atas alaihi arba'una sanatan walam yaghlib khairuhu syarrahu fatahajjar ilan nar. Siapa orang yang sudah sampai usianya memasuki 40 tahun sementara kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, sementara pahalanya tidak menghapus dosanya, maka orang tersebut tempatnya adalah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyatahajjar ilan nar, lemparkan saja mereka ke dalam surga. Na'udzubillah. Maka di penghujung tahun ini, mari kita melakukan perenungan. Kita memikirkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang umur yang kita pakai hari ini. Umur ini akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afna. Belum lagi hilang jejak langkah orang yang mengantar kita ke tempat kuburan kita, maka malaikat akan bertanya kepada kita tentang umur kita, tentang usia kita. Berapa tahun kita hidup di dunia ini? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Lalu untuk apa umur itu dipergunakan? Untuk apa umur itu kita lakukan? Apakah kita hanya bersenang-senang saja di dunia ini? Apakah kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang perlu kita pikirkan hari ini. Tidak hura-hura, tidak pergi ke tempat-tempat maksiat di penghujung tahun. Ini bukan perilaku orang-orang yang beriman. Perilaku orang-orang yang beriman di mana mereka banyak merenung. Karena dengan adanya pergantian tahun ini, maka semakin dekat pula kita kepada ajal kita. Semakin dekat kita kepada ajal kita, maka semakin dekat pula kita ke liang kubur kita. Ini yang perlu kita renungkan hari ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini hanya permainan saja. Yang pertama, kita melakukan muraqabah. Yang kedua, hendaklah kita melakukan muhasabah. Kita menghitung-hitung, kita menghisap segala amal perbuatan yang kita lakukan setahun tahun ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amal perbuatanmu sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menghitung semua amal perbuatan. Sebelum dihisab oleh Allah, lebih baik kita menghisab dahulu. 1 tahun ini bagaimana ibadah kita? 1 tahun ini bagaimana sholat kita? Apakah sholat kita tepat waktu? Apakah sholat kita berjamaah? 1 tahun ini bagaimana qiraatul Quran kita? Sudahkah kita membaca Al-Quran setiap malam? Sudahkah kita mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 tahun ini? Ini yang harus kita hisab, yang harus kita hitung sebelum Allah memperhitungkan semua amal ibadah yang kita lakukan.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal untuk hari esoknya. Hari esok adalah hari di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah, dan hanya kepada Allah lah kami akan kembali. Apa bekal kita menghadap Allah? Apa persiapan kita menghadap Allah? Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui setiap apa yang kamu lakukan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Waktu kita di dunia ini sangatlah pendek. Waktu kita di dunia ini sebentar saja. Jangan kita main-main di dunia. Kita harus serius menjalani dunia ini untuk mempersiapkan bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah khutbah yang khatib sampaikan pada hari ini. Di penghujung tahun ini, mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan buat kita bersama. Mudah-mudahan Allah pertemukan dengan tahun baru, tahun 2025 Masehi, kita buka lembaran baru, lembaran kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Billahi syaitan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله على أربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلى كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر فبأي آلاء ربكما تكذبان